Pemirsa, unjuk rasa mahasiswa dan organisasi kepemudaan di depan kantor agraria dan tata ruang Kota Tangerang, Banten diwarnai kericuhan. Dalam aksinya, pengunjuk rasa menuntut tanggung jawab atas penggusuran 27 bidang rumah dan tanah tanpa disertai ganti rugi di Kecamatan Benda untuk keperluan tol Jor 2. Tidak ditandatangani. Secara semuanya itu sudah cacat murid. Kericuhan diawali dari aksi pengunjuk rasa dari unsur mahasiswa dan organisasi kepemudaan yang membakar keranda mayat dan replika pocong di depan kantor ATR BPN Kota Tangerang pada Senin sore. Upaya petugas kepolisian dari Polres Metro Tangerang Kota berusaha memadamkan api dengan menggunakan alat hidran dihalang-halangi mahasiswa sehingga kericuhan pun tidak terelakkan. Situasi semakin memanas akibat mahasiswa dan aparat kepolisian terlibat saling dorong hingga adu pukul. Tidak puas sampai di situ, mahasiswa juga melampiaskan amarahnya dengan mendorong pintu kantor BPN Kota Tangerang. Aksi meluas hingga ke jalan di mana pengunjuk rasa memblokade ruas Jalan Perintis Kemerdekaan sehingga membuat arus kendaraan dari arah Serpong menuju Tangerang tersendat. Polisi akhirnya membubarkan massa karena telah mengganggu ketertiban. Dalam aksinya, pengunjuk rasa menuntut tanggung jawab atas penggusuran 27 bidang rumah dan tanah tanpa disertai ganti rugi di Kecamatan Benda untuk keperluan tol Jor 2. Kami menempati lahan yang memang di posisi gusuran dan belum ada ganti rugi yang jelas pada kami selaku masyarakat. BPN sendiri seperti abai terhadap persoalan yang ada. Kita selalu dilempar ke proses peradilan. Tapi apanya perlawanan yang dihadapkan dengan kita. Kami sangat kecewa dengan adanya hal tersebut. Akibat ricu unjuk rasa, 2 orang mahasiswa dan 1 polisi mengalami luka ringan. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, Polres Jakarta Pusat menangkap 2 dari 3 pelaku begal sadis bersenjata tajam yang sempat viral di media sosial. Keduanya diringkus di sebuah warung di kawasan Kemayoran. Pelaku begal jalanan yang sempat viral di media sosial merampas ponsel pejalan kaki di kawasan Kemayoran ditangkap Resmo Polres Jakarta Pusat. Keduanya dibekuk saat tengah asik bersantai menikmati hasil kejahatan di sebuah warung kopi. Kedua pelaku yang sudah dikepung berusaha kabur, namun tak berkutik saat disergap polisi. Lokasi penangkapan disita barang bukti senjata tajam yang digunakan komplotan saat beraksi. Komplotan ini melakukan aksi dengan berboncengan sepeda motor dan merampas ponsel milik seorang pejalan kaki saat malam hari. Hasil kita amankan 2 orang pelaku. Yang pertama ada SH umur 20 tahun, tinggal di Kelurahan Kebun Kosong, Kecamatan Kemayoran. Kemudian yang satu MF, kebetulan yang bersangkutan ini anak-anak, juga merupakan pelaku, tinggal di Kelurahan Kemayoran. Kini polisi masih mengejar 1 pelaku lainnya yang masih buron. Dari Jakarta, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, tak terima kendaraannya terjaring razia derek paksa. Seorang pengemudi mobil ngotot hingga terlibat adu mulut dengan petugas Sudin Perhubungan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Dirinya berdalih parkir di bahu jalan atas arahan dari seorang juru parkir liar. Kalau Bapak benar nggak mungkin diderek, ya. Bapak ini pemilik kendaraan bukan? Bukan. Terus Bapak siapa? Saya pemilik kendaraan dulu sini. Ya nanti Bapak urus ke kantor. Bapak urus. Bapak udah jauh, udah jelas. Seorang pria protes saat petugas hendak mengangkut mobil yang terparkir di bahu jalan daerah Menteng, Jakarta. Kita ke sini lagi, Pak. Oke, masa taruh sini aja saya terusannya. Oh, nggak bisa. Itu Pak, ini penindakannya berupa penderekan, Bapak nggak bisa. Nah, masalahnya kita kan tanpa izin dari pemilik kendaraan, kita kan tidak perlu lupa ya. Semuanya dibawa ke sana, Pak. Ke RT nanti Bapak urus, Pak. Ia menghadang petugas dengan alasan tidak tahu ada larangan memarkir mobil di jalan ini. Kita nggak tahu dari juru parkirnya di sini ada tadi. Nggak apa-apa parkir situ tunggu. Gitu. Bapak jangan mau juru parkir Bapak nyari duit. Iya, nggak tahu. Iya. Ia pun berdalih memarkirkan kendaraannya atas arahan seorang juru parkir. Namun usahanya sia-sia.
petugas tetap menderek mobilnya ke lapangan Irti Monas. Tadinya saya diperbolehkan juga parkir liar, mungkin nggak tahu liar enggaknya, tapi karena nggak ada rambu-rambu yang tertera plat S, saya terpaksa nggak ikut parkir liar karena tidak ada rambu-rambu plat P. Itu pun kalau S saja berhenti, tapi P nggak ada. Saya mau mendahului hukuman, bantuan hukum, kemana saya harus lari? Tapi memang abang nggak tahu kalau di sini Tidak dilarang? tahu saya. Petugas kembali menyisir parkir liar di daerah Cikini hingga Imam Bonjol. Hasilnya sejumlah kendaraan diderek karena parkir sembarangan. Meski di tengah penerapan PSBB Jilid 2, petugas Sudin Perhubungan DKI Jakarta tetap merazia parkir liar untuk menertibkan aturan dan mengurangi kepadatan jalanan ibu kota. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, warga Cipinang Besar Utara menemukan bayi di pinggir kali Cipinang Jatinegara Jakarta Timur. Warga pun membawa bayi yang diduga lahir prematur itu ke puskesmas terdekat. Warga dikejutkan dengan penemuan bayi di pinggir kali Cipinang Jatinegara Jakarta Timur. Diduga bayi lahir secara prematur. Sebelum bayi ditemukan, salah satu warga melihat seorang pria berjalan kaki dan menggendong tas. Pria itu berhenti di jembatan yang berada di atas kali. Namun belum diketahui apa yang dilakukan pria itu. Sementara bayi yang ditemukan warga dibawa ke puskesmas terdekat. Ada mayat bayi, tapi pas diangkat masih gerak. Minta pertolongan, minta saksi buat diangkat dulu daripada kepanasan. Kasihan, lama-lama hitam. Kasus penemuan bayi di pinggir kali Cipinang dilaporkan dan ditangani Polsek Jatinegara. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Di Pontianak, Kalimantan Barat, seorang bocah ditemukan tewas di Sungai Kapuas setelah sebelumnya dilaporkan hilang karena tenggelam. Diduga korban berkelahi dan dipukul temannya hingga terjatuh ke sungai. Jenazah bocah berinisial MR kelas 6 SD ditemukan di Sungai Kapuas setelah dicari selama 2 hari oleh warga Gang Pajajaran, Kecamatan Pontianak Barat. Jenazah korban tersangkut di pinggir sungai. Sebelum jatuh ke sungai, diduga korban berkelahi dan dipukul temannya yang juga masih duduk di bangku kelas 6 SD. Setelah dipukul temannya, korban pingsan dan terjatuh ke Sungai Kapuas. Pelaku sempat mencari korban namun tidak ditemukan. Korban ini berkelahi, si yang diduga sebagai pelaku ini memukul korban menggunakan sebilah kayu. Setelah dipukul, korban jatuh ke sungai dan tenggelam. Dari pemeriksaan sementara, polisi menemukan luka memar pada dahi korban. Sementara kasus ini ditangani unit PPA Polresta Pontianak Kota karena pelaku maupun saksi masih di bawah umur. Dari Pontianak, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Pemirsa, kondisi suami istri lanjut usia korban penganiayaan anak kandungnya yang kecanduan pil koplo di Mojokerto, Jawa Timur masih dirawat di rumah sakit. Sementara itu, polisi mendalami dugaan pelaku kecanduan obat-obatan terlarang. Pasangan suami istri lanjut usia Yasin dan Muripah, korban penganiayaan sadis anak kandungnya masih dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Yasin harus dirawat di ruang perawatan intensif atau ICU karena menderita luka parah di leher akibat sabetan senjata tajam anaknya. Sementara istrinya Muripah sudah dipindahkan ke bangsal perawatan. Meski luka di leher dan kepalanya belum sembuh, kondisi nenek 65 tahun ini sedikit lebih baik dibanding suaminya. Jadi pada saat datang ke sini, yang Tuan Yasin yang dibawa pada jam 8 itu GCS-nya kesadarannya baik. GCS-nya pada waktu itu 456 sebenarnya, tapi karena beliaunya itu kesakitan jadi mungkin bicaranya tidak seberapa bisa, bukan karena kesadarannya buruk, tapi karena rasa sakitnya sadar baik. Kemudian ditemukan luka di leher.
Kemudian ada emfisema kutis, jadi ada emfisema kutis itu adanya gelombang-gelombang udara yang trapping, yang masuk ke dalam di bawah kulit gitu. Itu karena adanya luka tadi. Sementara itu pelaku penganiayaan Adi Murdianto hingga kini masih diperiksa intensif di Polres Mojokerto. Dalam pemeriksaan, pelaku yang keseharian berjualan bubur ini selalu memberikan keterangan yang berubah-ubah. Namun polisi menegaskan pelaku tidak menunjukkan tanda-tanda gangguan kejiwaan. Ini masih kita dalami, ini sedang kita lakukan pemeriksaan. Jika dipandang perlu nanti kita akan melakukan pemeriksaan psikiater tentunya untuk mendalami kondisi kejiwaan. Tapi sepanjang pemeriksaan ini belum ada nampak kendala. Terkait dugaan kecanduan obat-obatan terlarang, polisi masih memeriksa lebih lanjut karena tidak ditemukan barang bukti narkoba dari tersangka. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Polda Sulawesi Selatan masih menunggu laporan lanjutan dari 12 mahasiswa korban pelecehan seksual melalui aplikasi media obrolan daring. Sebelumnya, 3 dari 12 mahasiswa melaporkan kejadian ini ke lembaga hukum karena mendapatkan teror video cabul. Polisi daerah Sulawesi Selatan mulai menindaklanjuti laporan kasus pelecehan sejumlah mahasiswa di salah satu universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelecehan seksual via aplikasi obrolan di media sosial menurut petugas merupakan modus baru di kawasannya. Laporan yang kita terima ini otomatis pasti akan kita tindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan awal dulu terkait dengan kejadiannya, kemudian juga kepada korban-korbannya langsung. Di sana nanti akan kita kembangkan kira-kira seperti apa kronologis kejadiannya tersebut dan juga bukti-bukti awalnya. Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan atau LBH Apik Sulsel menerima laporan 3 dari 12 mahasiswi kampus UIN Alauddin Makassar yang menjadi korban teror video call cabul. Kemudian setelah si korban itu menerima telepon itu, membuka telepon itu, langsung memperlihatkan alat vitalnya, intinya seperti itu, dan adalah ajakan-ajakan barangkali yang sempat dikeluarkan pada saat itu. Tetapi ada juga korban yang langsung mematikan HP-nya karena Salah satu mahasiswi korban teror video call cabul memaparkan bahwa awalnya dirinya dihubungi pelaku berulang kali melalui percakapan WhatsApp. Ku lempar HP ku, tapi posisinya di chatku masih di ruang chatnya. Jadi ada lagi chatnya masih bilang suka Ki. Terus itu masih gemetar badanku. Polda Sulawesi Selatan akan menurunkan tim cybercrime dari Ditkrimsus Polda Sulawesi Selatan guna melacak pelaku pelecehan seksual melalui video call di media sosial. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang tahanan kasus pencabulan tewas di Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Diduga teman tahanan menganiaya pelaku kasus pencabulan karena geram atas ulahnya mencabuli putri kandungnya. Isak tangis keluarga tahanan tersangka kasus pencabulan terhadap putri kandungnya, warga Desa Gempolan, Serdang Bedagai, Sumatera Utara, tak terbendung. Tersangka pencabulan yang berusia 43 tahun ini tewas diduga dianiaya tahanan lainnya setelah mengetahui kasus yang menjerat pelaku. Ada suara-suara berisik dari dalam tahanan, kemudian oleh penjaga tahanan, petugas penjaga tahanan melakukan pemeriksaan. Diketahui bahwasannya tersangka tadi si Tumpak Simanjunta ini sudah keadaan lemas, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Sultan Sulaiman. Penganiayaan terjadi Sabtu dini hari. Meski sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman, Serdang Bedagai, tersangka menghembuskan nafas terakhir.
Kini petugas Polres Serdang Bedagai telah memeriksa 47 tahanan. Dari Serdang Bedagai, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan.